Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua ya? Sehat, Bu. Hari ini masuk semua ya? Masuk, Bu. Iya, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau kalian mengisi soal di link yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom ya, yang bagian Slido. Kalian bisa mengisi pertanyaan ini, materi apa yang akan kita pelajari hari ini, kira-kira materi apa? Oke, sudah ada yang mengisi? Baik, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tema 5, subtema 2 tentang wirausaha dan usaha di sekitarku, yaitu materinya IPS dan PKN. Baik, langsung saja kita ke materinya ya, yaitu tema 5, subtema 2, usaha di sekitarku. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan mengikuti pembelajaran, siswa mampu memiliki pemahaman mengenai materi wirausaha dan kegiatan ekspor-impor. Yang kedua, dengan mengamati gambar yang disajikan, bereksplorasi dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi contoh wirausaha dan komoditas-komoditas ekspor-impor. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu mengklasifikasi komoditas-komoditas ekspor dan impor. Dan yang terakhir, dengan mengerjakan soal, siswa diharapkan dapat mengetahui apa itu wirausaha, ekspor, serta impor secara mendalam. Lalu, apa itu wirausaha? Wirausaha merupakan kegiatan ekonomi dengan mendirikan usaha sendiri. Nah, teman-teman, tentu di sekitar kalian ada banyak sekali usaha-usaha yang orang lakukan. Nah, usaha yang mereka lakukan itu sangat bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Contohnya, jika tetangga kalian ada yang usaha buka toko, di situ kita bisa mencari barang-barang yang kita butuhkan di toko tersebut, sehingga usaha toko tersebut itu bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Nah, di sini ada 3 contoh usaha. Yang pertama, usaha fotokopi. Yang kedua, usaha potong rambut. Dan yang ketiga, usaha bengkel. Nah, dari ketiga usaha tersebut, sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan? Yang pertama, usaha fotokopi. Mesin fotokopi menjadi alat produksi utama dan kertas berfungsi sebagai bahan produksi, serta sumber daya manusia menjadi operator mesin fotokopi. Yang kedua, usaha potong rambut. Mesin cukur dan gunting merupakan alat untuk memotong rambut. Kursi menjadi tempat pelanggan untuk duduk selagi dicukur, dan sumber daya manusia menjadi operator dari alat cukur. Yang ketiga, usaha bengkel. Perkakas dan spare part sebagai alat dan bahan usaha, serta sumber daya manusia yang menggunakan seluruh perkakas untuk memasang spare part. Nah, dari ketiga usaha tersebut, apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri saja? Tentunya tidak ya teman-teman, karena kebanyakan mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas pada perbengkelan itu merupakan barang buatan dari luar negeri. Jadi, alat dan bahan yang dibutuhkan tersebut didatangkan dari luar negeri. Nah, teman-teman, dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja.
Namun ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Nah, kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri itu disebut mengimpor. Sedangkan kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Jadi, kegiatan mengimpor itu kegiatan mendatangkan barang, sedangkan mengekspor itu kegiatan mengirim barang. Selanjutnya, contoh komoditas ekspor dan impor. Untuk komoditas ekspor dari Indonesia ke beberapa negara di lingkup ASEAN, contohnya kelapa sawit, kopi, teh, kakao, perangkat elektronik, batu bara, dan lain-lain. Sedangkan komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia seperti minyak, garam, gula, bawang putih, obat-obatan, peralatan kedokteran, dan lain-lain. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini tentang tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku. Selanjutnya, di sini Ibu akan membagi teman-teman menjadi 2 kelompok. Oke, baik. Di sini Ibu akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok ya. Untuk kelompok pertama ada Mbak Uni. Dan Mbak Kalista. Jadi untuk kelompok pertama Mbak Umi dan Mbak Kalista, dan untuk sisanya Mbak Yulan dan Mbak Dona kelompok 2 ya. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan games di Word Wall. Silahkan teman-teman untuk membuka link yang sudah Ibu kirimkan. Apakah di sini ada yang bersedia untuk share screen? Saya, Bu. Baik, Mbak Kalista, silakan share screen. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah. Silakan Mbak Kalista, mulai saja. Dan teman-teman yang lain bisa memulai ya untuk mengerjakan.
Wah, selamat kepada Mbak Kalista yang sudah mengerjakan dan benar semua. Selamat juga kepada teman-teman yang sudah mengerjakan. Apakah ada kendala, teman-teman? Tidak, Bu. Alhamdulillah tidak ada kendala. Sekarang kita berdiskusi di Google Dokumen. Silakan teman-teman untuk membuka link yang sudah Ibu berikan. Apakah teman-teman sudah bisa membuka Google Doc-nya? Sudah. Untuk mengerjakannya sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya, silahkan anggota kelompok untuk bekerja sama mengerjakannya ya. Jadi satu orang satu soal saja. Baik, di sini kalian sudah mengisi semua ya. Jadi, wirausaha adalah seorang yang menciptakan bisnis. Menurut kelompok 1, wirausaha adalah seorang yang menciptakan bisnis baru dengan menanggung sebagian besar resiko dan menikmati sebagian besar imbalan. Mengimpor adalah mendatangkan barang dari luar negeri. Mengekspor adalah mengirim barang ke luar negeri. Menurut kelompok 2, wirausaha adalah seorang yang menciptakan bisnis baru dengan menanggung berbagai resiko. Mengekspor adalah kegiatan menjual produk barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan mengimpor adalah kegiatan yang membeli sesuatu produk atau barang dari luar negeri. Terus wirausaha adalah orang yang menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Mengekspor mendatangkan barang, mengimpor mengirim barang. Ya, jadi pendapat kalian tentang dua pertanyaan ini sudah benar dan sangat kreatif sekali. Selanjutnya, setelah kita melakukan diskusi, kita akan mengerjakan LKPD yang linknya sudah Ibu kirim ke Google Classroom ya. Silahkan teman-teman untuk membuka linknya. Dan apakah ada yang bisa share screen? Saya, Bu. Ya, Mbak Dona, silahkan share screen ya. Baik, silakan Mbak Dona dan teman-teman yang lain bisa langsung mengerjakan ya. Jangan lupa mengisi identitas terlebih dahulu. Selamat kepada Mbak Dona dan teman-teman yang sudah mengerjakan LKPD dengan baik dan benar. Apakah tadi ada kendala? Tidak ada, Bu. Baik. Baik, selanjutnya teman-teman akan bermain games untuk yang terakhir di link yang sudah Ibu kirimkan di chat Zoom ya. Silahkan untuk diklik dan join ke quiz. Oke, sudah ada 3 orang yang sudah join. Oke.
Oke, saya mulai ya. Ya, wis lanjut ya. Nah, selamat kepada Mbak Dona sebagai juara 1, juara kedua Mbak Umi, dan juara ketiga Mbak Kalista. Bagi yang belum mendapatkan juara, tetap semangat dan terus belajar lagi. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini tentang tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku. Semoga apa yang kita pelajari dapat berguna bagi kehidupan kita ke depannya. Apabila ada kesalahan, Ibu meminta maaf, baik disengaja maupun tidak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.